Cinta dulu masalah hasil, pikir belakang. Pokoknya sapi cintai dulu, kasih tempat yang nyaman. Sapi nanti bisa balas budi. Gimana cara sapi ini kalau dia senang sama itu yang rawat ya? Yang rawat pasti insya Allah lah gitu. Hasil itu pikir belakang, yang penting hidup tuh senang. Hidup senang dulu. Kalau udah hobi ke sapi, sama istri orang cantik aja masih seneng ini saya itu Pak. Itu ya Pak Rosdan ya. Sama orang cantik aja masih seneng sapinya Pak ya. Kalau bokongnya semangatnya ke sapi ini ki. Sapi ini ya. Lo ini loh Pak, ini ada uangnya. Kalau bokongnya orang cantik keluar uangnya. Ini ada uangnya. Ya untuk teman-teman khususnya di Kabupaten Blora, semangat untuk berternak. Cintailah sapinya dulu, kasih nyaman sapi. Jadi sapi biar nyaman dulu, nanti masalah hasil dipikir belakang. Gitu yang ya? penting kita cinta dulu ya Pak. Cintai sapi dulu. Cintai sapi dulu, baru hasilnya Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi bareng Cina TV Official. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berkunjung di sebuah peternakan yang sangat sederhana sekali di daerah Dusun Gabruk, Botorco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tepat di belakang saya itu ada sebuah kandang sapi yang sederhana, tapi dengan pola rawatan atau konsep pakannya golongan menengah ke atas. Oke, di peternakan Bapak Rosdan yang ada di Desa Gabruk ini teman-teman. Seperti apa, dan kebetulan untuk siang hari ini Pak Rustam lagi sibuk rawat sapi-sapinya atau lagi sibuk memberi comboran sapi-sapinya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Kita langsung saja kita bincang-bincang bersama Bapak Rosdan bersama istrinya. Oke, sekarang kita masuk ke kandangnya ya, kebetulan bersama Pak Rosdan. Assalamualaikum Pak Rosdan. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Kabarnya baik. Ini? Baik kabarnya. Ya. Kabarnya baik ini Pak. Ini lagi sibuk apa Pak? Selesai nyombor Pak ini. Selesai nyombor ya? Nyombor siang. Selesai nyombor siang, terus sebentar lagi itu makan. Nyomboran sehari berapa kali Pak? Sehari jam 12 siang sama jam 11 malam Pak. Sama jam 11 malam ya Pak ya? Iya. Kalau pagi dicombor enggak Pak? Enggak Pak. Enggak berarti? Enggak. Berarti nyombor itu sehari 2 kali, siang sama malam ya? Nggih. Ini ngomong-ngomong Pak Rosdan, ini ada berapa ekor sapinya ya? Ada 8 ekor Pak. 8 ekor? Nggih, untuk bleeding 4 ekor, untuk penggembukan 4 ekor. Rencana saya keluarkan 1 Pak. Oh gitu ya. Jadi gini, breeding 4 ekor, penggembukan 4 ekor. Gitu ya. Pak Rosdan, ini ngomong-ngomong beternak sapi di sini itu sudah berapa lama ini Pak? Ini baru pindahan dari Kalimantan Pak, dari Kalteng, dari Kalimantan Tengah. Dari Kota Pangkalan Bun, Kecamatan Kota Waringin Lama. Oh, berarti masih domisili Kalimantan ya? Masih, sekarang masih domisili Kalimantan. Ini belum pindah, belum boleh dipindah sama DPR-nya sama bupatinya, belum dikasih. Oh gitu ya. Masih disuruh kembali ke sana, tapi kayaknya nggak mau Pak, kepingin tetap di Jawa, soalnya kelahiran di Jawa Bapak. Tapi Pak Rosdan aslinya kelahiran sini ya Pak? Nggih, asli Jawa. Di Kalimantan berapa tahun Pak? 20 tahun Pak. Oh 20 tahun, oh, sudah terlalu lama ini Pak ya. 20 tahun. Beternak sejak usia berapa ini Pak Rosdan ini ya? Kalau saya itu Pak, mulai dari sapi ikut pedagang di Jawa sini ya mulai kecil Pak, umur 8 tahun, 9 tahun itu baru kelas 2 SD kok Pak. Saya udah, makanya saya ya maaf Pak, buta huruf nggak bisa baca Pak. Iya, nggak bisa baca, yang penting bisa beternak. Kalau di sini sendiri itu beternak sudah berapa tahun Pak? Kalau di sini? Kalau di sini ini mulai bulan puasa Pak. Saya masukkan kemarin itu? Nggih, puasa kemarin itu selesai bangun rumah, terus bikin kandang, ngisi kandang. Kemarin sempat 10 nih yang saya kurangin karena airnya susah Pak di gitu ya. Blora itu, Kecamatan Kunduran, Dukuh Gabruk itu khususnya air susah. Susah ya. Jadi mau
nambah lagi ini masih mikir-mikir. Ya mudah-mudahan dari dinas Blora bisa tolonglah Pak dibantu, dibantu gimana caranya, solusinya, jalan keluarnya untuk cari sumber air itu. Nah, untuk pakannya sendiri kesusahan nggak kalau musim kemarau seperti ini? Enggak Pak, kalau bagi saya untuk limpah pertanian sini tuh melimpah dari itu kulit jagung, itu daun jagung, itu pokoknya jerami melimpah pokoknya. Kalau pakan makannya saya kepingin masyarakat sini ya ayolah kita berternak sama-sama. Jadi saya itu kepingin nambah ya setidaknya itu 16 ekor. Jadi untuk masyarakat Gablok itu kalau ada jagung nggak buah bisa diantar ke rumah, saya beli. Jadi saya yang ngerawat di rumah gitu. Pak Rosdan, ini ngomong-ngomong yang paling gede ini ada berapa ekor Pak ini Pak? Ini ada 3 ekor, saya keluarkan satu yang P2 Pak ini Pak. Oh yang ini ya? Yang ini Pak, P2 Pak. Ini rencana mau dikeluarkan Pak ya? Nggih, ini rencana saya keluarkan. Bul, geser Bul. Namanya siapa Pak ini sapinya? Timbul. Timbul ya. Timbul. Ini P2 Pak ya? P2 Pak ini. P2 namanya Timbul. Jenis sapi si metal. Rawatan berapa bulan di sini Pak? 6 bulan Pak. 6 bulan ya? Iya. Ini tapsiran sudah dibobot berapa Pak? Kalau kayaknya ini Pak 900-an Pak ini. Oh iya, kurang lebih Pak ya? Kurang lebih 900 Pak, soalnya saya ya sebenarnya untuk pedagang sini untuk beli timbangan Mbah katanya nanti dulu lah kalau memang udah berjalan ya bisa beli timbangan gitu. Rencana ini saya keluarkan Pak ini. Ini rawatan 6 bulan di kandangnya. Ini seperti ini teman-teman. Rencana yang mau dikeluarkan ini. Si metal long sasis namanya Timbul. Ini di TB kisaran loh, sampai di sampingnya ada berapa? Wah, tingginya sampai berapa Pak itu Pak? Saya 165 ini Pak, kalau 160-an ada ini Pak. 160-an ada ya? Iya. Di P2. Rawatan 6 bulan sudah istimewa ini Bapak. Ini rawatannya ini. Kaki-kaki juga bagus. Kaki-kaki tegak bagus. Seperti ini si metal long sasis. Terus sampingnya itu di bobot berapa itu Pak? Yang sudah kuel berapa yang ini? Ini ini metal juga ini. Ini P1 Pak. P1. P1. Kurang lebih ya lamun 6,5 7 kayak. Kalau ini 7 Pak, kalau ini kayaknya 6,5. 6,5 ya. Yang ini ditahan dulu Pak ya. Tahan dulu untuk jika lagi P1 terus sampingnya ini. P1 juga Pak ini. P1 juga. Wah, barangnya bagus-bagus ini Pak Rosdan ini ya. Sudah berpengalaman di dunia peternakan sapi ini dia. Wah, ini dibobot 700 jenis limusin ini. Jenis limusin kepala putih. Seperti ini barangnya bagus. Limusin cross metal. Yang ini deterjen sampai berapa? Berapa? Insya Allah sampai Lebaran Haji Pak. Sampai Lebaran Haji Insya Allah tembus 1 ton up ini harus. Ini untuk Lebaran Haji 2007 Pak. 2007 ya Pak ya? 2027. 2027. Rencana dikeluarkan ini 2 ekor ini 2027 ini. 2027. Tapi yang mau dikeluarkan untuk saat ini yang paling ujung ini Pak ya? Iya, untuk yang P2 ini Pak. Yang P2 namanya Timbul. Timbul. Wah, tinggi posturnya sapi ini. Timbul. Seperti ini teman-teman. Lampunya Mak. Nah si Timbul ya Bul. Timbul. Ini dulu belinya di pasar apa di tetangga sini Pak? Peranakan tetangga sendiri. Jadi di tetangga sendiri Pak ya? Kasihan aku beli ya di atas harga standar, soalnya kasihan petani biar semangat untuk beternak lagi gitu. Soalnya sekali Pak Rosdan ini. Saya tinggal itu 2006 tuh sapi untuk khusus desa Gablok itu ada lamun hampir ribuan Pak. Hampir ribuan, satu rumah itu ada 5, 10, 8, paling sedikit 4. Paling sedikit 4. Nggih. Tapi itu sekarang udah tinggal 30%, yang 70% udah
nggak merawat sapi, kena gitu ya, PMK kemarin itu Pak. Oh, Makanya gitu ya. biar pada semangat untuk berternak lagi gitu. Jadi saya kasih contoh untuk pengalaman di Kalimantan. Saya di Kalimantan ternak sapi Bali. Di Kalimantan ternak sapi juga ya Pak ya? Nggih, di Kalimantan ternak sapi Bali dilepas liarkan di sawit BGA, Kecamatan Kota Waringin Laman, Kabupaten Pangkalan Bun. Oh gitu ya. Jadi saya insya Allah udah. Di Kalimantan berarti khusus sapi Bali ya? Khusus sapi Bali Pak, saya. Tapi Berapa untuk ekor, pejantan semua Pak, untuk persiapan Lebaran. Oh, gitu Madura ya? Sama Bali Pak. Tapi saya lebih suka sapi Bali. Itu berapa ekor kemarin di Kalimantan? Kalimantan 15 ekor, 12 ekor, paling gitu sedikit ya? 10 ekor Pak. Paling sedikit 10 ekor? Nggih. Saya taruh kandang seperti ini apa diliar biasanya di sana Pak? Saya taruh kandang seperti ini, cuma kalau siang mulai jam 1 saya lepas, sore pulang, kandang, malam dikasih comboran. Ampas tahu sama singkong. Sama bekatul. Gitu ya. Wah, ini Pak Rosdan rawatannya sapi kelihatannya bagus-bagus nih. Baru jalan 6 bulan aja sapinya sudah segede ini Pak ya. Itu cara rawatannya seperti apa tuh sampai biar teman-teman pada tahu sih Pak. Mandikan yang bersih, tempatnya yang penting sapi itu nyaman dulu Pak. Kalau sapi nyaman, masalah makan nomor 2, nomor 3. Sapi kalau kelihatan nyaman, tempatnya bersih, sering dimandikan, kasih sayang juga perlu. Ini perlu disayang juga Pak ini. Perlu disayang ya Pak ya? Ya, sayang ya. Perlu disayang juga. Makanya dia senang sekali ya, Bul. Yang ini dikasih nama siapa? Ini si Bagong nih. Si Bagong. Si Bagong. Nah, ini Bagong dibobot 700 Pak ya? Oke. Kurang lebih nih Pak. Ya, kurang lebih soalnya ya namanya petani ini belum punya timbangan sendiri Pak Rosdan ya. Insya Allah nanti ini kalau udah 700 ada ini ya kurang lebih lah namanya ya. Tapi speknya juga bagus ini teman-teman. Nah, ini. Nah, seperti ini dulu masuk pertama di bobot berapa sampai belinya Pak? Kurang lebihnya itu bobot 600 saja, 5,5 Pak. 5,5 Pak ya? Nggih. Selama 6 bulan ini Pak. Selama 6 bulan ini ya? Nggih. 6 bulan sudah perkembangannya 5,5 ya kurang lebih 1,5 kintal lah itu. 1,5 kintal. Nah, kurang lebihnya itu Pak. Terus yang tengah itu juga sama atau Pak? Sama Pak. Wah ini gulunya lehernya Pak istimewa. Leher beton nih. Ini wah pinter milih sapi nih ternyata Pak Rosdan ini. Spek sapinya juga istimewa. Wih 700 ini rencana mau dikeluarkan besaran tahun depan ya Pak ya? Nggih 2027. Insya Allah tembus 1 ton up ini. Nah, Insya terus Allah, kita Pak. kembali ke sapi yang tengah ini Pak. Yang ini dikasih nama siapa yang tengah ini Pak? Kasih nama si Hendro. Si Hendro. Sama ibunya tuh kasih nama Hendro, ganteng katanya. Ganteng ini juga, wah kaki-kakinya gede-gede ini teman-teman. Ini kaki-kakinya juga gede-gede. W1 di bobot 650-an Pak ya. Nggih. Kisaran TB-nya tingginya 150 ada Pak ini Pak. 145 nih Pak. 145 ya. Nggih. 145 teman-teman. Seperti ini Sapinya lebar. Sapinya lebar bener ini. Ini Pak Kalah tinggi tapi lebar nih. Cinta sapi dari hati ini. Jangan enggak dirawat dengan hati ini. Ya, harus senang dulu Pak ya. Masalah hasil nomor 2 Pak. Nomor 2, gitu senang dulu. Orang hidup tuh perlu senang. Senang dulu ya. Senang rawat sapi ya harus semangat. Harus semangat. Ternak itu. Yang ini dikasih nama siapa ya tadi saya nggak lupa. Ini nama si Bagong. Si Bagong, terus tengahnya Indro itu si Timbul. Si Timbul ini Bul. ya. Bul. Yang mau dikeluarkan adalah si Timbul. P2 ya, Bul. P2. Bul. Bul. Seperti ini. Ayo, ngenge. Sapinya ganteng ini si metal jenisnya, kaki-kaki juga oke. Ini prospek 1 ton up ini Pak. Posturnya panjang, mampu. Tinggi, mampu ini. Mampu, kaki mampu untuk dari kaki-kakinya juga oke. Nah, ini rencana kedepannya Pak Rosdan mau gimana ini untuk peternakannya? Saya kembangkan terus Pak. Jadi untuk semangat ini masih merintis. Baru 6 bulan saya ngisi kandang. Insya Allah kalau memang air lancar,
saya tambah. Oh, berarti sekarang itu kendalanya di air ya? Di air, Pak. Di air. Nek masalah pakan musim kemarau Masalah pakan kemarau nggak masalah untuk. Kalau airnya aja kalau sini. Kalau masalah pakan, wah melimpah. Melimpah ya. Ini untuk pola comborannya pakai apa aja ini Pak Rosdan ini? Comboran pakai pelet, tetes tebu, mineral, sama polar. Cuma itu aja ya, sederhana ya, pada umumnya ya. Tapi sapinya perkembangannya sangat cepat sekali, cepat gede sekali ini. Nah, seperti ini yang mau dikeluarkan si Timbul ya dibuat kurang lebih 900-an ya. Dari sini Pak sampean biar tidak anu ya. Oh ini sapi. Bul. Nah geser sana bul. Jangan ya Pak, nah, kalau bisa Pak. Bul ndengenge aja ngono. Mosok sirahe delik, ndase delik. Tangi Bul. Timbul. Bul. Awas. Sangkut. Mah aku nek ngono enggak. Si Timbul ini Pak. Oh ini. Padep sini Pak, jenengan. Wah. Bersama si Timbul. Bul. Wah, ini bagus ini. Lehernya sudah ngisi nih. Mantap. Yang mau dikeluarkan adalah yang ini si Timbul ya. P2 tafsiran dibobot kurang lebih 900-an ya. Nah, ini teman-teman, kalau ada yang minat ya, kolektor sapi atau pecinta sapi ya, spek sapinya Pak Rosdan ini tidak kaleng-kaleng ini. Spek superan ini ya. Spek rasa kontes ini, Pak. Nah, ini. Ya bismillah Bu, yang penting ya dirawat dengan baik, insya Allah. Ya insya Allah nanti ke depannya punya spek yang istimewa, dibobot yang istimewa. Yang untuk pencetak nanti untuk bleeding itu. Gitu ya. Bul. Ini seperti ini, Wah. Comboran pada umumnya ini Pak Rosdan makanya polar, sentrat, pelet, tetes, sama katul Pak ya. Katul nggak pernah Pak. Nggak pernah katul ya? Oh ya, ini comboran sehari 2 kali, siang sama malam ya? Malam pagi nggak pernah. Pagi masih tidur Pak, soalnya malam ya? Udah masih tidur. Jam 12, jam 11 itu. Jadi pagi masih kenyang. Masih kenyang ya. Berarti siang nyombor, malam nyombor ini. Siangnya jam 12 atau sampai jam 1 ya Pak ya. Kalau malam jam 11-an Pak ya. Jam 11 sampai jam 12 Pak. Jam 11 sampai jam 12. Ya, seperti ini teman-teman. Biasanya dikeluarin nggak Pak ini Pak? Ini saya keluarin Pak biasanya 1 minggu sekali Pak. Oh 1 minggu sekali, diajak jalan-jalan Pak ya? Untuk jalan-jalan pasti Pak. Saking cintanya sapi ya. Ini diajak jalan-jalan, diajak olahraga. Biar sapi itu ototnya tidak terlalu tegang lah ini. Ini waktunya untuk jalan-jalan, makanya dia tuh nggak mau diam, gerak terus. Sudah biasa jalan-jalan Pak ya? Biasa jalan. Terus yang breedingnya seperti apa? Bisa lihat Pak ya? Breedingnya ini Pak. Breedingnya ini kayaknya 1 bulan lagi lampu Mak. Ini 1 bulan lagi melahirkan Pak ini. Ini Pak. Wih, ini ada si metal indukannya, si metal marbor ini. Sudah beranak berapa kali sih ini Pak? Ini masih gadis Pak ini. Hamil perdana ya Pak ya? Hamil perdana ini Pak, kayaknya 1 bulan lagi udah. 1 bulan lagi mau melahirkan. Wah, ini juga bagus indukannya teman-teman. Ya, ini ada si metal marbor. Bunting perdana. Ini ada bunting. 3 ekor Pak ya? 3 ekor Pak. 4 ekor Pak, yang satu yang sebelah sana itu Pak. 4 ekor Pak. Yang ini bunting 4 bulan Pak ini. Ini bunting 4 bulan ternyata teman-teman. Iya. Bunting perdana juga Pak? Bunting perdana juga. Seperti ini. Ini juga bagus-bagus indukannya ini. Ini pegon Pak, ini pegon udah tua ini. Sudah tua. Sudah beranak berapa kali yang ini? Ini udah 3 kali Pak, 4 kali mau ini Pak. Jadi udah 3 kali ya. Ini juga nggak lama udah mau melahirkan Pak ini. Bunting berapa bulan ini Pak? Ini udah 8 bulan Pak. Sudah 8 bulan ya. Wah, ini bagus ya. Ini sangat
Lengkap sekali Pak Rusdan ini ya. Untuk breeding. Ada breeding, ada penggemukan. Nggih. Wah, ini nganu Pak, tinggal menggedekan kandangnya saja ini. Nggih, nanti kalau udah ada anak kandang, kalau insya Allah rezeki, iya Pak, niku titipan Allah, yang penting bermanfaat lah. Iya, ini ada sama untuk teman-temannya, jadi berguna untuk teman-temannya. Jadi teman-teman nandur jagung nggak bisa buah, kena kemarau, diantar ke rumah, aku yang beli gitu. Oke, siap. Nah, ini ada breeding, ada penggemukan. Nah, ini sementara dirawat sama ibu ya Pak ya? Nggih, sama ibu. Ibu udah umur 60, Bapak udah umur 60 ke atas semua, masih semangat. Masih semangat beternak Pak ya? Nggih. Di atas 60 Pak umur. Dari cintanya sapi dari sejak kecil ya, sempat merantau ke Kalimantan. Nggih. Puluhan tahun juga ternak sapi di sana, jenis sapi-sapi Bali Pak ya. Nggih. Sekarang kembali ke Jawa, ternak sapi juga, ini baru bulan. Ya, belum ada 1 tahun, baru setengah tahun ya. Spek sapinya sudah seperti ini teman-teman. Ini Pak Rusdan itu peternak sapi perlu dicontoh ini. Yang penting cinta dulu. Cinta dulu, masalah hasil pikir belakang. Pokoknya sapi cintai dulu, kasih tempat yang nyaman. Sapi nanti bisa balas budi. Gimana cara sapi ini kalau dia senang sama itu yang rawat ya? Yang rawat pasti insya Allah lah gitu. Hasil itu pikir belakang, yang penting hidup tuh senang. Hidup senang dulu. Kalau udah hobi ke sapi, sama istri orang cantik aja masih seneng ini saya itu Pak. Itu ya Pak Rusdan ya. Sama orang cantik aja masih seneng sapinya Pak ya. Kalau bokongnya semangatnya ke sapi ini ki. Sapi ini ya. Lo ini lo Pak, ini ada uangnya. Kalau bokongnya orang cantik, keluar uangnya. Ini ada uangnya Pak ya. Nggih. Wah iya benar sih, ini ada uangnya pajaknya. Kalau ini pasti ada uangnya. Bro, Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah ini juga ya, ini yang mau dikeluarkan ini loh. Yang P2 ini loh. P2. Ya ini P2 ini. Si timbul. Si timbul. Timbul. Ya. Nah ini gini Pak Rusdan. Pesan-pesan ya, khususnya untuk tetangga atau dari sekitarnya, khususnya yang masih beternak sapi, ada pesan-pesan buat Pak Rusdan, dari Pak Rusdan enggak? Ya. Ya, untuk teman-teman khususnya di Kabupaten Blora, semangat untuk berternak. Cintailah sapinya dulu, kasih nyaman sapi, jadi sapi biar nyaman dulu, nanti masalah hasil dipikir belakang. Gitu yang ya? penting kita cinta dulu ya Pak. Cintai sapi dulu. Cintai sapi dulu, baru hasilnya Pak ya. Oke, masuk ini Pak Rusdan ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau dikeluarin ya, ini si timbul, salah satu sapi si metal di P2 di TP 160, kisaran bobot tafsir 900 kurang lebih Pak ya. Seperti ini, masalah harga bisa langsung WA saja atau tak bisa tanya-tanya. Nanti saya sambungkan ke sama Pak Rusdan. Kayak gitu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusdan. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Digampangkan secara urusannya. Amin. Ternaknya sukses selalu. Amin. Alhamdulillah. Amin. Cintai dulu sapinya, baru hasilnya. Beternak dari hati ke hati, sayangi sapi, baru hasilnya. Maju peternak sapi kita, peternak sapi Indonesia. Dari kandang sapi Pak Rusdan yang ada di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kita perlu mencontoh ya. Cintai dulu sapinya, baru hasilnya. Insya Allah akan sukses dan berhasil. Bareng Cina TV Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.